5 to 6 individuals with AK-47. After an almost 7-year standoff holding international law enforcement at bay, WikiLeaks founder Julian Assange is under arrest. London quickly followed by an announcement from the US that Assange had been charged with conspiracy. He is accused of working with a former US... Halo guys, kembali lagi bersama gua di Bukan Dongeng Twitter. Hari ini, yang mau gue buat videonya adalah soal WikiLeaks, sebuah organisasi yang membongkar skandal pemerintahan terbesar pada tahun 2010. Tapi memang menjadi menarik kembali setelah pendirinya bernama Julian Assange baru tertangkap 2020 kemarin. Bahkan website resmi WikiLeaks pun ditutup sejak saat itu sampai sekarang. Nah, bagaimana sejarahnya? Bagaimana perjalanan kasus ini bisa terbuka? Mari kita bahas di video kali ini. Julian Assange lahir pada tahun 1971 di kota Townsville, Australia. Julian diketahui pernah belajar di 6 universitas dari tahun 2003 sampai 2006. Selain itu, dia juga mempelajari filosofi dan neuroscience pada tahun 1990-an. Julian bekerja sebagai perancang program perangkat lunak yang mengatur keamanan komputer di Australia dan luar negeri. Pada umur Julian yang ke-20, yaitu pada tahun 1991, dia dan beberapa temannya yang memang berprofesi sebagai hacker melakukan aksi kriminal, yaitu memecahkan dan memasuki jaringan terminal perusahaan Nortel, yang dimana ini adalah perusahaan telekomunikasi yang cukup besar dari Kanada, yang akibatnya dia tertangkap dan dinyatakan bersalah atas 25 dakwaan. Tapi beruntungnya, Julian tidak dipidana dengan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Si Julian ini memang pada dasarnya mempunyai sifat yang agak rebel, jadi gak heran kalau kedepannya banyak melakukan hal-hal yang kontroversial. Kemudian pada tahun 2006, Julian memutuskan untuk membuat sebuah website yang memang bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan yang otoriter. Nah, website ini nanti yang akan kita kenal dengan nama WikiLeaks. Jadi kalau kalian penggemar cerita tentang hacker, pasti udah gak asing dengan nama ini. Nah, buat yang belum tahu, WikiLeaks adalah sebuah situs yang membocorkan informasi rahasia dari suatu negara atau perusahaan yang berpusat di Swedia. Pada tahun 2007, WikiLeaks mengadakan seminar di Berlin. Nah, disitulah Julian ketemu dengan seseorang yang bernama Daniel Berg. Daniel ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang programmer yang tertarik dengan komunitas WikiLeaks. Daniel bilang kalau dia ingin bergabung dengan WikiLeaks sebagai partisipan. Dan tentu saja Julian langsung menerima permintaan Daniel yang memang sekaligus bertujuan untuk menambah power WikiLeaks yang memang masih relatif kecil pada masa itu. Julian juga berkata ke Daniel kalau WikiLeaks memiliki ribuan partisipan yang kalau ditelusuri ternyata sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah asli anggota WikiLeaks. Nah, pada tahun 2008 ada seorang anonim yang ingin membocorkan informasi rahasia tentang tindak kriminal pencucian uang. Kasus ini dilakukan oleh perusahaan bank raksasa asal Swiss yang bernama Julius Baer. Dan kalau kalian telusuri, Julius Baer ini adalah bank yang memang memiliki nama cukup besar, bahkan sempat dijuluki sebagai bank untuk orang-orang super kaya di seluruh dunia. Nah, Julian waktu itu langsung mengatur pertemuan untuk menerima informasi itu di Belgia. Namun sang pelapor ingin identitasnya tetap dirahasiakan, yang mungkin bertujuan untuk menjaga keselamatan dia dan keluarganya. Tapi tentu saja WikiLeaks tidak langsung percaya dengan sang pelapor begitu saja, karena takutnya informasi yang diberikan ternyata palsu dan WikiLeaks malah dikira nyebarin berita bohong. Tapi saat informasi itu dicek, ternyata aslinya semua data yang diberikan orang itu terbukti asli. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, bagaimana sih cara WikiLeaks mengecek suatu informasi asli atau palsu? Jadi, informasi yang dibocorin whistleblower ini berisi daftar nama dan nomor telepon karyawan yang terlibat dalam kasus itu. Jadi pihak WikiLeaks tinggal ngecek satu-satu ke customer service apakah daftar orang-orang tersebut benar-benar bekerja di Julius Baer atau tidak. That's happened quite a lot though. This is like one of our methods of identifying, verifying what material is to try and get these guys to write letters. Nah, lanjut ke cerita tadi. Julian langsung mengupload informasi itu ke website resmi WikiLeaks tanpa proses editing, alias WikiLeaks memberikan keseluruhan data kepada publik secara gratis dan utuh apa adanya. Nah, tentu saja
Aksi itu langsung menyita perhatian publik dan pihak Bank Julius Baer itu sendiri. Tapi yang namanya perusahaan besar nggak mungkin cuma diam aja, karena pada dasarnya mereka ini adalah kumpulan konglomerat yang punya pengacara di mana-mana. Dan gak lama dari itu, Julius Baer langsung menuntut Wikileaks ke pengadilan dan mengancam untuk menutup website official Wikileaks. Nah, awalnya Donald Brooks sempat takut nih, karena yang mereka lawan sekarang adalah perusahaan besar. Tapi di sisi lain, Julian tetap meminta dukungan publik untuk berjuang mengungkap kebenaran. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Wikileaks berhasil memenangkan sidang melawan bank senilai miliaran dolar. Nah, disinilah banyak donasi mulai masuk untuk mendukung Wikileaks. Banyak orang mulai berani menjadi whistleblower. Dan disinilah Wikileaks mulai membocorkan rahasia di mana-mana. Bahkan Wikileaks pernah mengebocorin rahasia yang berhubungan dengan negara kita, Indonesia. Bocoran ini berisi tuduhan kepada mantan presiden kita, yaitu Bapak SBY dan Ibu Megawati. Wikileaks menuduh Bapak SBY telah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kalau kita lihat rinciannya, beliau dituduh telah melindungi Taufik Yemas dari jeratan kasus korupsi. Dan gak cuma itu, beliau juga dituduh telah menggunakan badan intelijen negara untuk memata-matai lawan politiknya. Sedangkan untuk Ibu Megawati, beliau dituduh telah terlibat dalam kasus korupsi yang bernilai jutaan dolar dalam sebuah proyek pencetakan uang Indonesia di Australia. Tentu saja semua itu bukan hanya tuduhan tanpa dasar. Wikileaks mengaku kalau informasi tersebut berasal dari kawan diplomatik Amerika Serikat yang sedang berada di Jakarta. Tapi tentu saja pihak Indonesia membantah tuduhan itu. Bahkan perwakilan Indonesia pernah memberikan klarifikasi soal masalah ini. Saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk pertama membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Jangan ditutup-tutupi. Dua, kalau ada elemen di Indonesia, misalnya siapa yang dianggap terlibat pada penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pencetakan uang itu, tolong juga diungkap, ditunjuk, dan nantinya diusut. Dan gak cuma itu aja, Wikileaks juga membocorkan informasi yang sangat kontroversial tentang 911, aksi terorisme terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bocoran itu berisi informasi tentang isi semua pesan elektronik yang terkirim pada hari itu di Amerika Serikat. Dan dari sinilah nama Wikileaks semakin naik. Bahkan server Wikileaks sempat down karena mendapat 10.000 kunjungan hanya dalam waktu 1 jam. Wikileaks memutuskan untuk memulai membangun server yang lebih besar di kota besar lainnya seperti Berlin, Paris, Zurich, dan Stockholm. Nah, saat server baru Wikileaks mulai aktif, hasilnya ternyata lumayan bagus. Setidaknya ada selusin bocoran informasi baru yang diberikan oleh para whistleblower, seperti informasi tentang pedoman pelatihan jihad, perang geng di militer Amerika Serikat, daftar anggota Partai Nasional Inggris, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak lagi bocoran yang dituduhkan Wikileaks kepada politikus dunia, seperti wakil presiden Peru yang bernama Alberto Quimper, seorang politisi terkemuka Peru yang dilaporkan telah mendiskusikan transaksi penyuapan pada pertukaran konsesi minyak. Dokumen setebal 238 halaman yang menggambarkan tentang prosedur operasional standar tentang perlakuan terhadap para tahanan di Guantanamo. Bahkan, bank terbesar di Islandia yaitu Copting juga dibocorkan telah meminjamkan uang miliaran dolar ke pemegang sahamnya sendiri, yang kemudian menjadi kunci terjadinya resesi ekonomi di negara tersebut. Bahkan menurut The Guardian, Wikileaks punya berita lebih banyak dalam 3 tahun daripada yang dimiliki The Washington Post selama 30 tahun. Wikileaks sudah membongkar kasus korupsi di banyak negara. Nama Wikileaks semakin besar dan disegani oleh jurnalis lain. Nah, pada tahun 2010, ada seorang whistleblower yang ngerahasiain identitasnya menghubungi Julian. Orang ini mau ngebocorin informasi yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Saking besarnya, informasi ini berpotensi untuk membahayakan nyawa orang-orang di balik Wikileaks itu sendiri. Bocoran ini berisi sebuah video yang sekarang diberi nama Collateral Murder, yang sayangnya nggak bisa gue tunjukin ke kalian semua di video ini. Tapi tenang aja, gue bakal ceritain isi dari video itu ke kalian secara detail.
Video itu berisi tentang helikopter tentara Amerika Serikat yang dengan sengaja menembaki warga sipil Irak secara brutal. Kejadian ini menewaskan 2 reporter Reuters dan beberapa orang sipil yang tidak diketahui identitasnya. Karena kasus ini memang gak pernah dibahas di media besar dan terkesan ditutup-tutupi. Lalu setelah diselidiki, sebenarnya apa alasan tentara itu menembaki warga sipil? Ternyata, pilot dari helikopter itu mengaku melihat salah satu dari korban seperti sedang membawa roket launcher. Yang setelah diselidiki, ternyata itu hanya sebuah kamera yang sedang dibawa oleh salah satu seorang reporter Reuters. Jadi, hanya gara-gara salah lihat, orang langsung ditembakin gitu aja pakai helikopter. Dan gak cuma itu, orang ini juga membocorkan 500.000 dokumen rahasia tentang Amerika Serikat yang berisi nama, alamat rumah, dan nomor telepon orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian dalam video tadi secara lengkap. Yang tentu saja semua informasi itu akan membuat nyawa agen intelijen Amerika Serikat yang sedang berada di Timur Tengah terancam. Waktu itu, Amerika Serikat langsung diambang krisis internasional, dan kejadian ini menjadi salah satu kebocoran data terbesar yang pernah ada sampai sekarang. Tapi tentu saja kali ini Amerika Serikat gak cuma diam aja. Pentagon mulai menyewa ribuan hacker untuk membobol server Wikileaks yang bertujuan untuk mencari daftar nama orang-orang di balik Wikileaks dan para whistleblower, khususnya orang yang membocorkan informasi fatal tentang Amerika Serikat. Mengetahui serangan ini, orang-orang di Wikileaks langsung mematikan server untuk menjaga keamanan identitas mereka dan para partisipan. Tapi tentu saja Amerika Serikat sudah mengerahkan CIA untuk memburu Julian dan komplotannya. Tapi anehnya, Julian tetap gak ketangkap-ketangkap karena memang diketahui kalau si Julian ini tidak memiliki alamat kantor dan sering berpindah-pindah negara. Julian juga diketahui selalu memakai cryptophone untuk berkomunikasi dengan timnya. Tapi di sisi lain, CIA mengubah strateginya dengan memburu para whistleblower atau orang-orang yang memberikan informasi kepada Julian. Dan akhirnya diketahui juga bahwa orang yang ngebocorin informasi tentang collateral murder adalah seorang tentara Amerika Serikat yang bertugas di bagian IT bernama Bradley Manning. Bradley Manning langsung ditahan dan dicap sebagai pengkhianat negara saat itu juga. Mengetahui berita tersebut, Julian meminta bantuan The Guardian, Der Spiegel Jerman, dan The New York Times Amerika Serikat untuk menyiarkan berita tentang collateral murder. Sedangkan Julian sendiri berencana akan mengupload semua data tersebut secara bertahap tanpa proses editing. Tapi disinilah mulai ada perbedaan pendapat. Daniel Berg berpendapat kalau rencana Julian terlalu berisiko dan membahayakan nyawa partisipan dan juga nyawa tentara Amerika Serikat yang ada di daftar itu sendiri. Tapi di sisi lain, Julian masih berpikir jika proses editing akan menimbulkan bias dan tetap akan menguploadnya tanpa sensor. Dan akhirnya, hal yang sangat tidak terduga terjadi. Daniel Berg ternyata memutuskan untuk menghapus seluruh 500.000 lembar dokumen tentang collateral murder yang ada di server Wikileaks tanpa seizin Julian. Itu semua Daniel lakukan sebelum dokumennya dipublish ke publik. Dan sampai sekarang, kita semua tidak akan pernah tahu siapa saja orang-orang yang terlibat dalam video itu. Sejak saat itu, hubungan Julian dan Daniel semakin memburuk. Bahkan Julian menuduh dan menuliskannya di Twitter bahwa Daniel Berg adalah seorang agen FBI yang sedang menyamar. Julian bahkan sampai masuk media berita mainstream dan dianggap sebagai teroris yang harus diperlakukan sebagai musuh. Wikileaks terancam ditutup untuk selamanya, dan disinilah masa kejayaan Wikileaks berakhir. Pada Agustus 2010, pengadilan Swedia menuntut Julian Assange untuk ditahan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Julian mengaku tidak mengenal atau mengetahui sedikit pun tentang wanita itu. Tapi kemudian, Julian mengakui telah tidur dengan wanita tersebut, tapi menyangkal telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Dan Julian pun sekali lagi kabur ke London untuk menghindari peradilan ekstradisinya di Swedia. Pada tahun 2011, Daniel Berg menulis sebuah buku tentang pengalamannya saat bergabung dengan Wikileaks. Tapi Julian langsung mengancam untuk menuntutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kabar Julian sekarang? Ternyata, Julian dikabarkan ditangkap di London tahun 2020 kemarin. Julian ditangkap di Kedubes Ekuador, London, setelah hampir 7 tahun sebagai buron. Di sana, dia menjadi pengungsi untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pelecehan seksual. Julian juga menghindari ekstradisi ke Amerika Serikat karena jaksa federal masih menginvestigasi kasus Wikileaks, mengikuti keputusan pemerintahan Ekuador untuk menarik suaka Julian.
Ekuador menuduh Julian telah membocorkan informasi tentang Presiden Lenin Moreno. Dan menurut Wikileaks, pencabutan suaka politik ini menyalahi aturan hukum internasional. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apa tindakan yang dilakukan Wikileaks ini salah atau benar untuk kepentingan publik? Dan gue juga masih bingung soal Daniel Burke ini. Apa benar dia agen FBI apa enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar and see you next time.